Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsah Bolinggo dengan NIM 1142022 dari kelas 3A Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baik, di sini saya akan menjelaskan makalah Psikologi Manajemen Pendidikan yang berjudul Hubungan Antar Efektivitas Kepemimpinan dan Kekuasaan. Langsung saja ke materi pertama, yaitu pengertian kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan atau hak untuk mengendalikan, memengaruhi atau memerintah orang, sumber daya atau situasi. Ini mencakup pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok atau entitas yang memungkinkan mereka untuk membuat keputusan, mengerahkan tindakan, atau mencapai tujuan mereka. Kekuasaan dapat berasal dari berbagai sumber seperti posisi hierarki, pengetahuan, keterampilan, dukungan publik, atau kendali atas sumber daya. Selanjutnya ada pengertian efektivitas. Efektivitas merujuk pada sejauh mana suatu tindakan, proses, atau usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan atau yang diharapkan dengan baik. Ini mengukur sejauh mana suatu kegiatan atau usaha berhasil dalam mencapai hasil yang diinginkan atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada sumber dan bentuk kekuasaan. Yang pertama, sumber kekuasaan, yaitu ada kekuasaan legitimasi, yang kedua kekuasaan relevansi atau ahli, yang ketiga kekuasaan karisma, yang keempat kekuasaan sumber daya materi, yang kelima kekuasaan hubungan. Selanjutnya ada bentuk kekuasaan. Yang pertama kekuasaan legitimasi, yang kedua kekuasaan koersif, yang ketiga kekuasaan reward, yang keempat kekuasaan referen, yang kelima kekuasaan ahli, yang keenam kekuasaan informasi. Materi selanjutnya ada taksonomi kekuasaan French dan Raven. Taksonomi kekuasaan French dan Raven adalah kerangka kerja yang dikembangkan oleh ahli psikologi sosial John French dan Bertram Raven pada tahun 1959 untuk mengklasifikasikan berbagai jenis kekuasaan yang ada dalam konteks sosial dan organisasi. Selanjutnya ada hubungan kepemimpinan dengan kekuasaan. Hubungan antara kepemimpinan dan kekuasaan sangat erat karena kepemimpinan seringkali melibatkan penggunaan atau pemegangan kekuasaan untuk memengaruhi dan memandu orang lain. Baik, materi terakhir ada penerapan kekuasaan dalam kepemimpinan. Penerapan kekuasaan dalam kepemimpinan merupakan aspek penting dalam memandu dan memengaruhi anggota kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Namun, penggunaan kekuasaan dalam kepemimpinan harus dilakukan dengan bijak dan etis. Berikut adalah beberapa cara penerapan kekuasaan dalam kepemimpinan. Yang pertama, gunakan kekuasaan dengan kewajaran. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Yang ketiga, pemotivasian. Yang keempat, kepemimpinan berdasarkan visi. Yang kelima, kekuasaan legitimasi. Yang keenam, memberikan oportunis bagi anggota kelompok ketika dan keadilan. Yang ketujuh, kontrol diri, evaluasi, dan kebijakan. Demikian itulah presentasi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.